Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkhusus siswa-siswi SMP ITA Rudo, orang tua siswa dan Bapak Ibu Dewan Guru SMP ITA Rudo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang meraih sehat jasmani dan rohani melalui puasa. Puasa bukan hanya sekedar ibadah yang bernilai spiritual untuk memenuhi kesehatan rohani, tetapi juga memiliki hikmah yang besar bagi kesehatan jasmani manusia. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana puasa itu bisa memperbaiki tubuh, menyehatkan organ-organ tubuh, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Yang pertama, kita lihat puasa itu sebagai latihan untuk mengendalikan diri. Puasa mengajarkan kita untuk menahan lapar, emosi, dan hawa nafsu. Bagi kesehatan, kemampuan mengendalikan diri juga berdampak pada yang pertama, penurunan kebiasaan makan yang berlebihan, kemudian mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi kita bisa mengerem dengan hawa nafsu tadi. Kemudian bisa meningkatkan ketenangan sehingga tingkat stres kita bisa turun. Kemudian yang kedua ada detoksifikasi dan pembersihan tubuh. Nah, ketika seseorang berpuasa, itu tubuh memasuki fase yang namanya istirahat pencernaan. Jadi sistem pencernaan organ-organ tubuh yang berperan dalam sistem pencernaan itu istirahat untuk sementara waktu. Nah, pada saat inilah proses detoks alami itu terjadi. Yang pertama ada pembersihan sel rusak atau yang kita kenal dengan istilah autofagi. Nah, puasa ini mendorong tubuh melakukan autofagi, yaitu proses alami tubuh membersihkan sel yang rusak ya, dan digantikan dengan sel yang baru, yang lebih sehat tentunya. Nah, ini menjelaskan ya mengapa orang yang rutin berpuasa itu terlihat lebih bugar dan lebih sehat. Kemudian yang berikutnya istirahat untuk sistem pencernaan. Nah, di sini organ seperti lambung, kemudian usus, pankreas itu mendapat waktu pemulihan ya, sehingga bisa bekerja lebih optimal lagi. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi radikal bebas. Jadi dengan berpuasa ini kita bisa memperbaiki fungsi metabolisme tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga untuk kesehatan fisik tubuh kita. Ini yang pertama, bisa menurunkan resiko penyakit metabolik ya. Jadi ketika asupan makanan kita teratur dan tidak berlebihan ya, ketika berbuka ataupun sahur itu tubuh lebih mudah untuk menstabilkan gula darah yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua juga untuk menurunkan lemak yang berlebih. Jadi ketika cadangan glukosa dalam tubuh kita habis, nah tubuh itu mulai membakar lemak ya sebagai sumber energi kita selama berpuasa itu. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Puasa yang dilakukan dengan benar ya, jadi ketika berbuka dan sahur itu dengan makan secukupnya ya, atau dengan kita menjaga pola makan, nah itu bisa membantu regenerasi sel darah putih ya, dan memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian yang keempat, manfaat puasa bagi kesehatan mental kita, jiwa kita atau rohani kita. Itu yang pertama, bisa untuk meningkatkan ya ketenangan hati. Jadi hati kita menjadi lebih tenang, kemudian menurunkan tingkat kecemasan kita, kemudian bisa melatih kesabaran dan fokus kita. Kemudian yang keempat, bisa mendorong rasa syukur ya, dan berempati terhadap sesama manusia. Jadi perubahan emosi yang lebih stabil ini berdampak langsung ya pada kesehatan otak atau hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang kelima, di sini kami akan menyampaikan tentang tips ya untuk menjalani puasa yang lebih sehat. Jadi agar puasa ini membawa manfaat yang maksimal bagi tubuh ya. Jadi kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama,
makan sahur ya dengan yang bergizi. Jadi makan sahur ini wajib ya, karena ini nanti yang akan kita gunakan ya selama di siang hari kita berpuasa. Kemudian yang kedua, menghindari makanan yang berlebihan ketika berpuasa. Jadi jangan balas dendam ya ketika berpuasa, semua langsung dimakan, itu juga tidak berdampak baik bagi tubuh. Jadi kita makan yang secukupnya, karena yang berlebihan itu semuanya tidak ada yang baik buat tubuh kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak air minum ya. Kita tahu bahwa dalam satu hari itu paling tidak kita minum ya 8 gelas air. Nah, dalam puasa ini kita bisa mengaturnya dengan pola 2-4-2. Jadi 2 gelas ketika berbuka puasa, kemudian 4 gelas ketika malam ya. Jadi malam sampai nanti waktunya sahur, kemudian 2 gelas ketika kita sahur. Nah, kemudian yang keempat, mengurangi makanan yang manis dan berlemak. Nah, ini agar energi itu tetap stabil dan tubuh tidak cepat lelah, seperti itu. Nah, jamaah sekalian, puasa bukan hanya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai anugerah besar bagi kesehatan tubuh kita. Dengan berpuasa, kita mendapatkan tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang, kemudian jiwa yang lebih kuat, dan spiritual yang semakin meningkat. Semoga Allah menjadikan puasa kita sebagai amalan yang terbaik dan sumber kesehatan bagi seluruh umat. Mari jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum kita untuk menjalani hidup atau pola hidup yang lebih sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita selama beribadah di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.